Podcast Pat. Podcast Kelompok 4. Halo semuanya, balik lagi bersama kita di Podcast Pat, Podcast Kelompok 4. Kenalin, aku Fadia Nisa. Aku Asina. Dan ada juga narasumber kita nih. Hai, aku Verena. Hai, aku Lala. Nah, di sini di podcast ini kita akan membahas tentang gender dan remitansi. Bener banget tuh Sin, apalagi topik ini lagi hangat-hangatnya dibahas. Benar. Dan juga ada hashtag kabur aja dulu nih yang lagi trending. Boleh tahu nggak kesibukan akhir-akhir ini Verena sama Lala apa? Kebetulan kita sama-sama dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Jadi akhir-akhir ini kita sibuk kuliah. Keren banget tuh. Iya. Mungkin kita bisa langsung masuk aja ya ke topiknya. Boleh. Aku mau tahu dong, ada nggak sih wilayah di Indonesia itu yang kebanyakan pekerjanya itu justru memilih untuk bekerja di luar negeri? Ada di Kabupaten Cilacap, khususnya di Kecamatan Adipala ya lah ya. Ya, di sana tuh apa ya, kayak jadi tren gitu loh para pekerja, para penduduknya, terutama ibu-ibu dan wanita itu malah memilih untuk kerja di luar negeri ketimbang kerja di Indonesia. Boleh tahu nggak, kayak menurut kalian tuh kenapa ya warga di Cilacap itu kayak dia memilih pekerja di luar negeri dibanding di Indonesia lebih banyaknya? Kayaknya faktor yang paling besar tuh karena di Indonesia lapangan kerjanya tuh kurang cuma sedikit, dan menurut mereka gajinya itu nggak sepadan gitu dibanding kerja di luar negeri yang gajinya wow ya. Dan ditambah lagi, khususnya di Kabupaten Cilacap itu mungkin persyaratan untuk bekerjanya tuh sulit dibandingkan dengan bekerja di luar negeri. Jadi mereka lebih pilih untuk bekerja di luar negeri daripada di dalam negeri, khususnya di Cilacap itu. Ya benar-benar. Oke. Nah, tapi memangnya uang kiriman dari luar negeri itu ngaruh ya segitunya untuk kayak kehidupan keluarganya di Indonesia? Ngaruh banget sih ya, karena kan kebanyakan yang kerja di sana itu ibu-ibu ya. Nah, justru bapak-bapaknya tuh pada kerja di rumah dan ibu-ibunya tuh dapat gaji yang berlipat ganda kan daripada di Indonesia. Nah, itu mereka kirimin buat anak-anaknya, juga banyak yang sekolahnya lebih tinggi, terus buat bangun rumahnya mereka juga. Jadi perekonomian di Kecamatan Adipala pun itu jadi ningkat gitu loh. Tuh. Terus ini mirip banget sih, kayak kalau kalian tahu ada sinetron judulnya Dunia Terbalik. Iya. Bener-bener ngegambarin situasi di Kecamatan Adipala. Bener-bener. Berarti kayak genre itu ini ya kayak berubah. Iya, terbalik gitu perannya ketimbang di desa-desa lainnya. Ya. Nah, dengar-dengar Kecamatan Adipala ini merupakan penyumbang TKI terbesar di Kabupaten Cilacap. Kira-kira kenapa sih bisa begitu? Sebenarnya ini balik ke pertanyaan yang awal tadi ya, karena persyaratan yang di Kabupaten Cilacap itu kan buat masuk kerjanya sulit banget. Nah, terus kebanyakan di situ ibu-ibu dan juga wanitanya akhirnya memilih untuk ya udah deh mending kerja di luar negeri aja yang persyaratannya lebih gampang dengan gaji yang besar, benar, daripada di dalam negeri udah sulit, gajinya dikit pula gitu kan. Tantangannya apa sih dari pekerja migran? Banyak banget ya. Kita kan sering dengar nih ada yang kayak kasus kekerasan majikan kepada pekerjanya, terus gaji yang nggak sesuai gitu. Ya, dan kerjaan mereka tuh kadang nggak sesuai kontrak di awal gitu loh. Iya. Banyak jobdesk di luar kontraknya. Iya, benar. Nah, ada nggak sih upaya pemerintah yang berusaha untuk melindungi mereka-mereka ini? Sebenarnya sekarang itu udah ada UU yang melindungi, yaitu UU nomor 18 tahun 2017 dan juga PP tahun nomor 59 tahun 2021. Tapi implementasinya itu masih kayak naik turun, belum stabil gitu. Terus masih banyak kasus-kasus yang belum terungkap gitu loh. Benar-benar. Jadi ya kayak remitansi ini tuh kayak dia tuh buat memenuhi kebutuhan keluarga, apa bisa buat kayak pembangunan gitu, apa bisa banget. Rata-rata desa selain di Kecamatan Adipala tuh banyak juga desa-desa dan kecamatan lainnya yang penduduknya tuh mayoritas migran dan desanya jadi lebih maju setelah banyak alternatif-alternatifnya. Iya. Mungkin tadinya dari satu rumah dulu kali ya, terus rumah-rumah lainnya akhirnya secara nggak langsung naikin ekonomi dari desa juga. Betul. Nah, ada nggak sih contoh spesifik daerah yang udah berhasil mengelola imigran dan remitansi ini sendiri?
ada di Tulungagung. Mereka itu punya program namanya Desmigratif begitu. Jadi mereka kayak memberikan pelatihan untuk pekerja-pekerja TKI-nya supaya lebih aman untuk berangkat jadi pekerja di luar negeri. Terus program Desmigratif ini juga ngasih pelatihan kepada pekerja migran yang udah purna tugas jadi migran. Terus mereka sekarang jadi kayak wirausaha, terus buka usaha. Jadi tetap bisa bekerja, tetap dapat penghasilan walaupun udah nggak jadi migran lagi. Kan banyak banget nih yang bilang nih kayaknya kerja di luar negeri itu enak, bener gak sih? Sebenarnya nggak pasti ya. Tergantung sih. Mungkin kalau dilihat dari gajinya pasti enak karena lebih gede kan daripada di Indonesia. Cuman karena tadi kayak kerja nggak sesuai kontrak, kekerasan dan lain-lain itu bikin nggak enak. Nah, kalau dibandingin sama Tulungagung sendiri, kira-kira posisinya Cilacap itu gimana sih? Kalau secara TKI sebenarnya jelas lebih banyak Cilacap yang jadi pekerja di luar negeri itu. Cuma secara pemberdayaan dan lain itu lebih bagus di Tulungagung karena kan dia punya program tadi ya Desmigratif itu. Jadi kayak lebih berkualitas di Tulungagung. Kayak pendidikan tuh ngaruh gak sih kayak buat ngeredam migrasi ini? Ngaruh banget. Tapi ada nggak sih faktor kayak tertentu yang menjadi pendorong kenapa bisa perempuan tuh lebih banyak dibandingkan lelaki yang menjadi TKI? Mungkin karena kebutuhan di luar negeri juga ya. Karena kebanyakan lapangan pekerjaan di luar negeri gitu tuh kayak jadi pembantu rumah tangga, jadi babysitter gitu-gitu, dan itu kan kebanyakan memang dibutuhkannya wanita ya. Jadi justru kebanyakan bapak-bapaknya itu di rumah karena ya tidak memenuhi kebutuhan itu tadi gitu. Kayak biar migrasi ini jadi solusi jangka panjang, apa sih yang perlu dibenahi dari migrasi ini? Yang pertama itu sistem migrasi harus inklusif dan juga aman. Yang kedua adanya pelatihan kayak yang di Tulungagung tadi. Harus benar-benar dibekali gitu setiap orangnya. Oke. Nah, kira-kira pemerintah daerah punya peran nggak sih dalam menangani hal kayak gini? Kayak pastinya dia punya banget ya, karena dan juga berperan besar. Pemerintah daerah itu tuh bisa bantu dari awal banget kayak ngasih edukasi kayak yang tadi di Tulungagung soal supaya mereka berangkat dengan aman dan juga sesuai dengan kontrak kayak gitu. Negara lain tuh gimana sih kelola migrannya dia sendiri? Di negara lain tuh cenderung udah lebih maju ya. Contohnya kayak di Filipina itu ada program namanya POEA. Terus di Korsel itu ada program namanya EPS. Basically, kedua program ini tuh memberdayakan pekerja-pekerja migrannya gitu. Jadi mereka diberi pelatihan, terus mereka diberi perlindungan yang kalau di Indonesia sendiri kan kayak masih kurang perlindungan pekerja migrannya. Terus ya mereka diberdayakan banget lah sama pemerintahnya sendiri walaupun kerjanya di luar negeri gitu. Jadi lebih jelas gitu ada kewajibannya. Nah, berarti keterbatasan informasi ini juga pengaruh banget ya buat keputusan migrasi. Banget. Mereka tuh banyak yang tergiur sama ini nggak sih, gaji gede di luar. Iya, betul. Dan kadang tuh informasinya cuma sampai di gaji kalian gede loh kalau kerja di luar. Terus ternyata minus-minusnya nggak kedengeran tuh di mereka. Jadi mereka kayak kaget tuh pas sampai sana. Kalau asal berangkat tuh aja yang gede. Gitu. Terus kayak kontrak dan lain-lain bahkan nggak diinformasiin di awal kayak dan gitu. seninya lagi di awal tadi sih mereka tuh nggak ada perlindungan dari pemerintah gitu. Kayak gitu ya migran di Cilacap. Kayak ini menarik banget sih topiknya, insightful juga buat benar-benar. Ada nggak sih kalian evaluasi buat kota Cilacapnya sendiri migran Ada ini? banget. Yang pertama ini sih kembali lagi ke pemerintah ya. Mereka harus lebih aware terus lebih memberi perlindungan keluarganya, terus ngasih pembekalan sebelum mereka berangkat gitu. Terus dari masyarakatnya juga harus lebih aware lagi sama informasi-informasi yang dia dapat, nggak cuma tentang gaji gede aja. Langsung berangkat Ya. Tapi kontrak-kontraknya kayak gimana juga harus dapat lebih jelas lagi gitu sih. Nah, nggak kerasa nih kita udah ngobrol banyak banget tentang TKI di Cilacap ya. Nah, tentunya materi ini juga sangat insightful ya Sin buat kita. Terima kasih untuk Verena dan Lala udah menyempatkan datang ke sini. Semangat terus kuliahnya. Terima kasih kembali ya udah undang kita berdua. Iya. Oke. Mungkin itu dulu untuk episode kali ini. Iya, Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. di podcast Pat. Podcast Kelompok 4. Bye. Bye.